pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk awali hari dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra pendengar, kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto pagi ini di edisi hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, tadi sudah sempat kita sampaikan juga ya bahwa topik kita pada pagi hari ini mengenai Forum Anak Tilik Desa. Ya, pendengar, dalam rangka mendorong percepatan implementasi dan juga pengembangan di desa-desa yang ada, pemerintah memiliki peran yang sangat penting tentunya. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, termasuk juga anak-anaknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2P3AKB terus melakukan terobosan dan melakukan salah satu program yang dihidupkan dan ditindaklanjuti. Salah satu program pemerintah yaitu seperti adanya forum untuk memantau perkembangan anak di desa atau istilahnya dengan Forum Anak Tilik Desa. Nah, program tersebut antara lain tentunya untuk memantau perkembangan anak-anak di desa. Terkait dengan hal tersebut, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini di studio juga sudah hadir 2 orang narasumber yang akan berbincang ya lebih lanjut terkait dengan Forum Anak Tilik Desa dan juga perkembangannya. Ada siapa? Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Saya ingin menyapa Bapak Munadi. Beliau adalah Subkor PPA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2P3AKB Kabupaten Banyumas. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat nggih Pak Munadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Munadi tidak sendiri. Kali ini beliau bersama dengan ini adik ya barangkali ya saya menyebutnya ya. Iya loh Kak. Dengan adik Rizky Dwi Yuliarti. Ini adalah Ketua Forum Anak Kabupaten Banyumas. Sehat nih Rizky? Alhamdulillah sehat Kak Citra. Ini lagi libur ya?
Enggak, kita Oke. sekolah hari ini Rizky dispen ya Kak. Gitu ya. Iya, pagi hari ini cukup menarik sekali topiknya ini mengenai Forum Anak Tilik Desa. Ini barangkali masih ada pendengar yang juga masih terlalu asing ya dengan namanya apa sih sebenarnya Forum Anak Tilik Desa ini. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu nih. Monggo Pak Munadi. Baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Munadi dari Subkoordinator Perlindungan Anak. Di sini saya bersama dengan Ketua Forum Anak Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan bahwa Forum Anak Kabupaten Banyumas mempunyai program kegiatan yaitu Tilik Desa. Yang kegiatan ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun kemarin Mbak Citra. Karena kemarin situasinya lagi COVID, 2 tahun vakum Mbak Rizky ya. Iya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi program dengan judul temanya yaitu Jo Kawin Bocah. Di mana di sini tugasnya adalah untuk mengajak forum anak tingkat kecamatan dan forum anak tingkat desa. Mengumpulkan remaja-remaja untuk menyampaikan bahwa jangan sampai terjadi perkawinan anak-anak. Itu salah satunya. Ini salah satu program dari tadi ya Pak ya, Forum Tilik Anak Desa sendiri. Betul sekali Mbak Citra. Ya, ini tujuannya apa nih Pak? Tujuan utama dari adanya program Jo Kawin Bocah ini sendiri Pak? Tujuannya yaitu salah satunya agar anak-anak itu bisa melanjutkan pendidikan di usia sekolahnya, jangan sampai terjadi perkawinan dini. Gitu. Iya, baik. Kemudian terkait dengan latar belakang nih Pak, dicanangkannya ada Forum Anak Tilik Desa ini sebenarnya apa sih Pak? Ya karena begini Mbak Citra, kalau anak-anak di desa kan gimana ya, lingkup pergaulannya kan belum begitu ini ya dengan anak yang ya kita anggap inilah sudah wawasannya sudah lebih ini ya. Menyampaikan bahwa forum anak ini loh, Kabupaten Banyumas sudah punya ada forum anak, mengajak semua forum anak tingkat kecamatan dan tingkat desa, ayo sama-sama kita menjaga jangan sampai terjadi perkawinan di usia anak. Oke, baik. Baik, kita beralih dulu nih ke Adik Rizky ya. Rizky, saya pengen tanya juga nih terkait dengan Forum Anak Kabupaten Banyumas. Sebelum lebih lanjut, pengen tanya dulu nih kalau Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri ini terbentuk mulai kapan sih? Oke Kak, jadi untuk Forum Anak Banyumas sendiri itu sudah ada mulai dari tahun 2010 Kak. Karena dari provinsi sendiri itu kan sudah ada dari 2009 nih. Kemudian 1 tahun kemudian kita langsung membentuk di Kabupaten Banyumas. Berarti sekarang sudah ada sekitar 7-8 angkatan nih Kak yang terbaru. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Rizky sendiri nih, kenapa sih Rizky ini bisa tertarik ya untuk bisa bergabung dengan Forum Anak Kabupaten Banyumas nih? Oke, mungkin Rizky sekalian sedikit cerita nih ya Boleh, Kak. boleh. Kenapa kok Rizky bisa sampai di Forum Anak Kabupaten Banyumas? Awal banget itu Rizky karena ikut acaranya Forum Anak Banyumas. Jadi dulu itu pas pandemi COVID-19, Forum Anak Banyumas ngadain lomba vlog ceria PHBS Kak. Nah kebetulan Rizky ditugaskan sama SMP Rizky nih untuk ikut lomba vlognya. Nah pas itu alhamdulillahnya Rizky menang nih. Nah pas di situ Rizky masih belum tahu nih Forum Anak sebenarnya apa gitu kan. Lombanya kayak ini dari Forum Anak, ini jelas nggak nih gitu kan, masih ragu nih Kak. Terus pas Rizky udah menang, terus kan diundang nih buat kejuaraannya. Nah di situ Rizky lihat ada kakak-kakak dari Forum Anak, wah kayaknya keren banget nih mereka dari anak-anak tapi ngurusin anak-anak juga. Nah dari situ Rizky kayak tertarik nih, terus mantengin IG-nya di forum_anak_Banyumas. Nah di situ Rizky lihat-lihat, terus 1 bulan kemudian ternyata Forum Anak Banyumas itu membuka open recruitment Kak. Nah di situ kan Rizky kayak, waduh kayaknya kemarin seru nih Forum Anak gitu. Jadinya Jadi Rizky, coba-coba ya? iya awalnya coba-coba, terus akhirnya udah nyaman di Forum Anak gitu ya Kak. Akhirnya keterusan dan bahkan sekarang Rizky udah gabung di Forum Anak Provinsi Jawa Tengah. Waduh, gitu. luar biasa sekali ya Pak Mudadi ya. Betul sekali Mbak Citra. Iya, baik. Kemudian kalau boleh tahu Rizky ini sekarang masih duduk di kelas berapa nih? Rizky sekarang kelas 12 di SMA Negeri 1 Purwokerto Kak Citra. Kelas 12 berarti Kelas 3. Kelas 3 ya. Oh luar biasa sekali. Nah Rizky, yang bikin Rizky tadi ya cukup tertarik selain dengan tadi kok kelihatannya seru ya dan lain Iya. sebagainya. Apa sih yang bikin Rizky ini makin tertarik dengan
kegiatan Forum Anak Kabupaten Banyumas? Oke, mungkin kalau tadi di opening nih kayak ada Reza dari Forum Anak Cilacap menyampaikan sendiri bahwa kita Forum Anak ada tugas sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Oke. Nah, itu yang awalnya menjadi hal kebingungan Rizky gabung di Forum Anak. Tapi setelah terjun nih di dunia Forum Anak, Rizky mengikuti semua program-programnya, terus menemui anak-anak secara langsung gitu ya Kak. Ini yang menjadi sebuah ketertarikan, di mana semakin sini tuh Rizky semakin paham. Oh, bahwa di Banyumas nih banyak loh anak-anaknya, karakteristiknya, terus masalah-masalahnya yang harus kita dengar. Sebagaimana tanggung jawab kita sebagai 2P, apalagi sebagai jembatan antara anak-anak Banyumas dengan pemerintah Kak. Oke. Nah, itu yang menjadi tujuan pertama Rizky. Yang kedua nih Kak, selama gabung di Forum Anak, gak cuma karena kita yang melihat anak-anak di Banyumas aja, tapi ternyata keanggotaan di Forum Anak Banyumas tuh sekeluarga itu Kak. Kayak Oke. kita pulang sekolah kita kumpul bareng gitu kan, jadi itu sebuah semangat nih dalam Iya. kita melakukan program. Apalagi kalau kita udah terjun langsung ketemu anak-anak nih Kak. Kayak istilahnya Forum Anak Tilik Desa itu nggak cuma Forum Anak Tilik Desa aja yang kita libatkan, tapi anak-anak di lingkungan itu kalau ada, ayo deh kita ikut gitu. Apalagi kita mengusung tema sehari di luar rumah tanpa bermain gadget Kak, kalau Forum Anak Tilik Desa. Oh, Jadi di oke. Tilik Desa itu kita bermain bersama anak-anak, mendongeng, terusan kita juga edukasi nih ke anak-anak, entah itu Forum Anak ataupun anak-anak yang ada di sekeliling masyarakat itu nih Kak. Yuk kita jangan jokawin bocah, karena jokawin bocah itu salah satu program juga di Jawa Tengah Kak, yang sudah mungkin menjadi isu nasional Nama sekarang. Ganjar ini, Mbak. Iya. Oh iya. Betul. Oke, jadi itu ya sedikit cerita dari Rizky. Iya. Kenapa Rizky bisa gabung, Nah, tertarik betul. dan lain sebagainya. Baik, kemudian kalau Pak Munadi tadi ya menyambung dari apa yang sudah disampaikan Rizky. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri nih Pak terkait dengan tadi ya untuk teman-teman khususnya di Forum Anak-anak Kabupaten Banyumas ini seperti apa nih Pak? Baik Mbak Citra, kami dari pemerintah sangat mendukung sekali untuk kegiatan anak-anak di Forum Anak Kabupaten Banyumas. Yang salah satunya adalah Tilik Desa. Kita selalu mensupport dan selalu bisa mendampingi. Oke, dan ini program ini sebenarnya sudah lama atau baru saja nih Pak? Kalau Tilik Desa kayaknya kemarin baru sebelum Covid itu ya, Mbak. Sebelum Nah, Covid sebelum sudah Covid. ada Kak. Sudah ada. Oh gitu. Dan ini memang dilakukan secara rutin beberapa bulan sekali atau 1 bulan sekali atau bagaimana nih Pak sistemnya? Konsepnya? Tergantung dari anak-anak Mbak. Nanti soalnya kan mereka sekolah kan, Iya, lihat iya. waktu yang kosong, mereka bikin program, kegiatan apa lagi nanti yang akan dilaksanakan di desa. Oke, jadi edukasi yang disampaikan atau sosialisasi yang disampaikan Betul. justru memang lebih ke jokawin bocah itu Betul, sendiri temanya ya. berbeda-beda. Oh, temanya berbeda-beda. Iya. Oke. Baik, kemudian Rizky tadi ya ternyata ini kan sesuatu hal yang cukup menarik sekali karena disesuaikan dengan kegiatan dari Iya, anak-anak betul. sendiri ya. Kita tidak bisa matok harus hari Iya, ini harus benar-benar. tidak bisa. Iya, tapi biasanya seperti apa nih Rizky? Kira-kira yang waktu yang diambil ya khususnya buat Rizky dan juga teman-teman untuk bisa mengikuti tadi program Tilik Desa sendiri. Oke Kak, jadi program Tilik Desa ini sendiri kan kita adain pas weekend nih Kak. Jadi Oh, antara oke. Sabtu kalau nggak Minggu gitu ke desa-desa. Nah kita itu anak-anak Sabtu Minggu kan libur ya Kak. Nah itu kita manfaatkan untuk Tilik Desa. Untuk persiapannya sendiri kita siap-siapnya tuh habis pulang sekolah Kak. Jadi pulang sekolah yuk kita ke Sekre. Sekre kita kan ada di DPP KBP Di kantor. 3A. Oh, iya. Iya, Bisa jadi pantau kita terus mereka. kita kumpul untuk mempersiapkan setelah pulang sekolah. Kemudian kita on acara itu di weekendnya Kak, biar kita nggak ganggu sekolah juga. Oke, tadi kan disampaikan Pak Munadi juga ya kalau temanya ini juga berbeda-beda. Iya betul. Iya. Nah, kemudian bisa mendapatkan tema itu apakah ada konsultasi dulu dengan Pak Munadi beserta kawan-kawan yang lain misalnya atau seperti apa nih konsepnya? Oke. Rizky? Untuk dari Dina sendiri Kak, itu sangat mensupport dengan apapun yang dari Forum Anak sampaikan gitu. Jadi kalau misalkan bulan ini kita mau temanya, oh jokain bocah, kantor akan mendukung dengan memfasilitasi yang ada, tapi rencana itu dari kita Kak, dari Forum Anak. Nah kita ngambilnya itu dengan isu yang ada yang sedang hangat-hangatnya. Misalkan kemarin nih Kak, kalau 2 bulan terakhir ini anak-anak terutama di Banyumas itu ada isu yang namanya KBG Oksea atau kekerasan berbasis gender online chat seksual, di mana ada kekerasan di ranah daring Kak.
online. Nah itu kita 2 bulan gencar-gencarnya untuk ngangkat isu itu. Nah kita ngadain isu itu di beberapa program, nggak cuma Tilik Desa aja, tapi kita ada beberapa program-program yang lain. Kayak waktu itu kita kerjasama juga nih sama pihak lain seperti Mino Martani gitu Kak, untuk mengadakan seminar besar-besaran untuk anak se-Banyumas terkait dengan KBGO ini. Jadi kita mengambil tema itu sesuai isu yang sedang ada nih di anak-anak gitu Kak. Oke, baik. Kemudian dengan edukasi-edukasi yang diberikan ya oleh teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri, respon atau antusiasme dari teman-teman sendiri yang lain, khususnya mungkin di desa-desa ini seperti apa nih Rizky? Wah sangat mendukung Kak, karena mungkin kan itu istilah sekarang itu sangat relate gitu kan Kak dengan anak-anak. Nah banyak banget antusiasme, apalagi yang kita lihat kemarin-kemarin kayak kita bahas KBGO, terus anak-anak pada wah bener banget tuh, bener banget, sekarang banyak banget nih yang ngelecehin aku, banyak yang ngebully aku di Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah di situ mereka bisa mengungkapkan. Dan di situ akan interaktif sendiri Kak, karena kita kan ngambil temanya yang relate dengan anak-anak ya Kak. Jadi anak-anak juga antusias nih buat membahas. Bahkan mereka beberapa anak banyak banget yang ngusulin, wah Kak gimana kalau besok kayak gini nih buat ngurangin angka KBGO dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, baik. Pak Munadi, dengan banyaknya topik-topik ya yang teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri canangkan ya di program Tilik Desa sendiri. Ini apakah nantinya dari dinas juga memberikan seperti misalnya narasumber atau apa untuk memberikan penjelasan, barangkali ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sendiri agar bisa lebih dijelaskan lebih jauh terkait dengan topik yang sedang dibahas. Baik Kak Citra. Ini sebelumnya memang kita sudah melaksanakan sosialisasi dulu ya. Untuk besok kita ada program, ada kegiatan di 3 kecamatan besok khusus untuk jok kawin bocah, yaitu Kecamatan Pekuncen, Kemeranjen dan Aji Barang. Nah kita melibatkan masyarakat dan remaja serta kecamatan. Jadi nanti anak-anak dari Forum Anak bisa masuk karena sudah kita buka duluan. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk pemilihan desanya sendiri nih Pak, apakah ada kriteria-kriteria khusus untuk desa-desa yang nanti akan dipilih untuk menjadi salah satu desa kunjungan Tilik Desa sendiri nih? Kalau 3 kecamatan ini seluruhnya Mbak, seluruh desa. Jadi semua kepala desa dihadirkan, termasuk Forum Anaknya dihadirkan di acara itu. Berarti di pool jadi satu. Betul, ya? jadi satu di 3 kecamatan gabung jadi satu dari masing-masing kepala desa di satu lokasi. Oke, baik. Baik, kemudian Rizky, kalau menurut Rizky sendiri nilai plus dari adanya Forum Anak Kabupaten Banyumas itu apa? Banyak banget Kak. Ya. Oke, yang Rizky lihat sendiri dari kebermanfaatan yang ada untuk anak-anak gitu ya Kak. Yang pertama tentunya kita bisa menyuarakan nih kira-kira anak-anak tuh butuh apa sih di daerahnya. Karena setiap musrenbang itu pemerintah pasti akan melibatkan Forum Anak untuk menyampaikan suaranya. Nggak cuma didengar aja nih Kak, tapi pemerintah pun akan merealisasikan. Itu yang menjadi salut kami anak-anak kepada pemerintah, karena nggak cuma didengar aja terus dicatat di buku, tapi ada beberapa yang terrealisasikan. Mungkin ada beberapa yang nggak terrealisasikan karena hal sebagainya ya Kak. Yang kedua kebermanfaat untuk langsung ke anak-anak, seperti anak-anak kan sekarang nggak semuanya tuh seneng dengan gadgetnya. Banyak yang aku lebih seneng kalau main bareng di luar gitu. Dengan adanya Forum Anak gitu kan, mereka bisa main bareng-bareng. Kita nyiptain ruang gitu Kak untuk anak-anak, terutama di desa, terus kelurahan atau di kecamatan. Itu yang lebih kebermanfaatan untuk anak-anak sih Kak. Oke, baik. Jadi itu tadi ya. Kemudian kalau tidak ada kegiatan-kegiatan atau program nih kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada kegiatan rutinan dari teman-teman Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri nih? Mungkin di lingkup intern atau apa dan lain sebagainya? Banyak Kak. Kita ini bahkan hampir beberapa program itu adalah cetusan ide-ide dari anak-anak sendiri yang kemudian difasilitasi oleh dinas. Jadi nggak dinas yang nyuruh kita anak-anak gitu ya Kak, dieksposisi kamu besok ini. Enggak Kak, tapi kita kayak dari Forum Anaknya yang ide. Kita nyampain ide nih, misalkan ke Pak Munadi atau ke Kasih dulu baru ke Pak Kabid gitu. Pak, kita Forum Anak mau ngadain ini. Oh boleh, kalian butuhnya apa, nanti akan difasilitasi oleh dinas. Banyak sekali program-program kita Forum Anak Banyumas terutama Kak, setiap program pasti akan ada program. Waktu untuk
bulan ini nih Kak, kita akan sedikit spill bahwa di bulan Agustus ini kita akan merayakan puncak perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Banyumas. Itu diadakannya se-Kabupaten Banyumas, akan melibatkan SMP dan SMA sekitar 600 hingga 700 anak untuk mengikuti perkemahan anak-anak Banyumas. Wow, luar biasa sekali, seru ya. Oke, baik. Kemudian dengan adanya forum anak Kabupaten Banyumas sendiri, apakah menurut Rizky sendiri ini ada dampak positif untuk anak-anak yang lain? Apakah dengan permasalahan-permasalahan yang ada ya di lingkungan anak-anak khususnya ini membuat mereka menjadi lebih terbuka dengan adanya forum ini? Oke, untuk terbuka itu Rizky rasakan sekali ketika sudah join. Terus kan kita ada sebagai pelapor nih Kak. Nah, saat Rizky pertama kali belum 1 bulan join di forum anak, itu Rizky sudah mendapat beberapa laporan langsung nih Kak dari anak-anak. Entah itu mereka curhat atau mereka melapor. Nah di situ Rizky langsung tergerak. Oh beneran ya, ternyata forum anak itu sebagai pelopor dan pelapor. Banyak sekali anak-anak yang WA atau Instagram ke Instagramnya forum anak, itu mereka untuk bercerita Kak. Kayak, Kak aku mau cerita dong, tapi jangan dilaporin ya. Banyak anak-anak yang mau cerita aja nih Kak, tapi gak mau sampai dilaporin. Kayak mereka dapat bully atau mereka merasa kesepian, itu ada banget. Jadi Rizky ngerasa, oh forum anak Banyumas tuh ternyata berperan sekali ya untuk anak-anak di Banyumas terutama. Apalagi mereka kan kayak beberapa anak ada yang ingin cerita tapi nggak mau langsung gitu. Nah iya takut. Jadi kita ada WA, ada IG, itu terbuka banget nih buat anak-anak di Banyumas. Dan anak-anak Banyumas pun mereka merespon dengan baik. Mereka mau bercerita. Ada beberapa yang ingin melaporkan, tapi ada beberapa juga yang ya udah aku mau cerita aja Kak, biar aku nggak kesepian. Gitu ya. Terus ada juga beberapa anak yang bahkan, Kak ayo dong kita ketemu, kita mau cerita gitu. Oh boleh, karena forum anak sendiri itu harus juga jadi konselor sebaya gitu kan ya Kak. Kita sebaya sama mereka, mereka yang lebih enak dengan kita gitu kan. Jadi mau ketemu, ayo kita ketemu di mana. Pernah nih Kak, kita dapat laporan satu anak itu dia pengen cerita tapi secara langsung. Kita langsung hubungi nih ke kasih kita, Bu ini kita ada anak mau laporan tapi pengennya cerita nih gitu. Oh yaudah dibawa ke kantor aja. Padahal itu lagi weekend nih Kak, lagi libur kan. Terus akhirnya kita ke kantor, kita cerita-ceritanya di kantor. Terus aku tanyain, mau kamu dapat kayak gini mau dilaporkan gak nih gitu kan. Aku takut tapi Kak gitu kan. Anak-anak kan biasa takut gitu ya Kak, masih ragu-ragu gitu kan. Terus udah gak apa-apa, kamu tenang, kamu aman kok sama kita, kamu bakal dilindungin dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya dengan kita cerita panjang lebar, terus akhirnya dia mau nih untuk melaporkan. Yaudah deh Kak, aku mau lapor ya Kak, tapi Kakak lindungin aku gitu. Dia intinya bilang kayak gitu. Oh iya kita bakal lindungin kamu. Dan akhirnya pada esok harinya langsung nih ditangani sama kantor Kak. Iya. Oke, baik. Kemudian Pak Munadi, kalau menangani kasus yang seperti tadi Rizky ceritakan nih Pak, seperti apa nih Pak proses terkait dengan pelaporan tadi Pak? Betul. Begini Kak Citra, anak-anak sebenarnya ada yang mendapatkan perlakuan kasar ya, umpamanya dibully atau di kekerasan fisik. Kadang mereka takut, takut untuk menyampaikan atau mengadu kepada si orang tua atau ini ya, karena takut mungkin nanti jadi urusan jadi panjang atau gimana gitu. Nah, di sini mereka ada yang berani menyampaikan kepada kami, mengadu, membuat laporan. Pak, ini kemarin adik saya mungkin kakaknya yang lapor, terjadi gini-gini. Nah, langsung ditanyakan kejadiannya di mana, jam berapa, siapa pelakunya. Nah, kita langsung tanya terus. Akhirnya terbuka, terungkap. Oh iya gini-gini. Nah, kita langsung menggandeng dengan UPTD. Secara teknisnya, laporannya kita tulis, kronologisnya, langsung kita sampaikan ke UPTD. UPTD langsung menindaklanjuti dengan PPA, Polres gitu. Baik. Kemudian nanti berarti dari situ kemudian baru terlapor, baru dipanggil. Betul, itu. Iya. Nanti kita lindungi juga, korbannya kita lindungi. Maunya merasa nggak nyaman di rumah, mungkin terancam atau gimana, kita lindungi, kita amankan di kantor karena ada rumah amannya. Gitu. Oke, baik. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali ya, karena memang benar sekali anak-anak ini memang butuh tempat untuk bisa bercerita ya. Kadang kan mereka takut untuk mengadu, aduh nanti begini nih, begini nih. Sudah kita sadarkan, kita menjelaskan. Kamu nggak usah takut karena sudah ada perlindungannya.
Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang pada kesempatan pagi hari ini juga ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami, silakan. Tentunya atensi dengar Anda kami tunggu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di 632336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081125409111. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Munadi dan juga dengan Rizky. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda. Kau takkan
Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih dalam dialog Purwokerto pagi hari ini pendengar yang masih membahas ya terkait dengan Forum Anak Tilik Desa. Tentunya bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Tidak lupa juga pendengar untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami untuk berinteraktif. Silahkan masih kami tunggu atensi dengar Anda di 632336 atau di 0811 2540911. Baik, kita masih bersama dengan Pak Munadi ini ya, dan juga bersama dengan Rizky dari Forum Anak Kabupaten Banyumas. Ya baik Pak Munadi, tadi kan sudah banyak disampaikan ya terkait dengan program-program ataupun kegiatan yang memang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri. Kemudian terkait dengan pantauan nih Pak, kalau dari pihak P2 P3 AKB sendiri terkait dengan program-program yang memang sudah dilaksanakan sejauh ini seperti apa nih Pak? Baik Kak Citra, selama ini kita memantau kegiatan anak-anak Forum Anak Kabupaten Banyumas sangat-sangat bermanfaat ya buat forum anak yang lain. Maksudnya di sini kegiatannya positif. Mereka mengajak bermain, belajar dan beredukasi. Gitu. Oke. Kemudian ada tantangan tidak nih Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sendiri? Kalau tantangan nggak ada ya. Nggak ada ya. Mereka happy semua. Happy Iya. semua ya. Karena saya pantau terus sekretariatnya di sebelah ruangan saya. Nah, Iya. jadi mereka happy. Jadi cuma yang gitu ya Pak ya. Iya. Ngapain Mungkin kalau gitu ada ya? keperluan apa mungkin menyampaikan ke kami. Oke, baik. Kemudian kalau kendala-kendala juga nih Pak yang dihadapi pada saat barangkali menjalankan program seperti tadi ada Forum Anak Tilik Desa, atau apa kendala yang dihadapi apa nih Pak? Kendalanya mungkin kalau hujan ya. Hujan ya. Kalau hujan saja ya. Karena kan banyak kan anak-anak yang satu ini forum anak ikut kegiatan itu, jadi itu saja. Oke, baik. Rizky menambahkan lagi nih, kalau menurut Rizky sendiri nih tantangan terbesar nih Rizky dan juga teman-teman terkait dengan banyaknya kegiatan atau program yang diberikan oleh Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri seperti apa? Tantangannya Kak, yang pertama itu kita harus pikir betul-betul apakah program kita ini cocok untuk anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyelaraskan dengan dinas juga Kak. Jadi dinas kita kan juga terbatas gitu kan. Jadi kita selalu kayak mikir-mikir dulu, oh ini dinas bisa nggak ya memfasilitasi. Tapi di balik kebingungan fasilitas itu, dinas selalu memberikan solusi Kak. Kayak misalkan, aduh Mbak, di dinas tuh nggak ada anggaran untuk ini nih. Tapi dari dinas juga memberikan solusi. Gimana kalau kita sponsorship aja nih? Kan kita juga ada fasilitator namanya ya Kak. Kita bekerja sama dengan para OPD yang lain. Gimana kalau sowan ke OPD untuk minta tolong gitu? Oh iya bisa juga Bun. Kita kan di Forum Anak manggilnya ayah sama bunda nih. Oh iya boleh Bun. Kita pergilah. Misalkan kita mau ngadain kayak kemarin Sponsor. kita vaksin nih Kak, di pas COVID-19 Forum Anak Banyumas juga membuka vaksin untuk anak-anak. Nah itu kita kerjasama sama Dinas Kesehatan sama Rumah Sakit Banyumas, jadi stakeholder gitu Kak. Paling itu sih Kak untuk kendala-kendalanya. Kendala-kendalanya itu ya. Baik, kemudian kalau selama ini nih tanggapan dari para orang tua sendiri seperti apa nih dengan adanya Forum Anak dan juga Forum Anak Tilik Desa sendiri, seperti apa tanggapan dari orang tua kalian? Orang tua, ada beberapa orang tua yang masih kayak forum anak apa sih Kak gitu kan. Itu kayak masih asing di masyarakat ya Kak, terutama kan kita berusaha untuk menjelaskan nih, ini loh Bu, Pak, forum anak tuh ada wadah partisipasinya anak-anak. Loh buat apa sih? Kan pada awal-awalnya mungkin orang tua masih pada ragu nih Kak. Tapi setelah kita melaksanakan program-program, terus memberikan bukti nyata gitu ya Kak istilahnya ke orang tua, barulah mereka tahu dan paham, oh ternyata forum anak tuh ini, oh sangat bermanfaat untuk anak-anak. Nah di situ yang membuat para orang tua kita nih Kak di anggota-anggota Forum Anak Banyumas semakin, oh ya nggak apa-apa, kamu mau kegiatan sama Forum Anak nggak apa-apa, mau sampai sore nggak apa-apa gitu Kak. Jadi kita memberikan bukti nyata ke orang tua juga bahwa Forum Anak tuh ini loh kebermanfaatannya, sehingga di situ juga peran orang tua mendukung kita Kak sebagai anak. Silahkan kalian mau program kerja, semangat karena kalian juga memberikan manfaat ke anak-anak yang lain gitu Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Kemudian kalau Pak Munadi sendiri nih Pak, kalau dari dinas terkait sendiri ya, tadi terkait dengan orang tua nih Pak, pasti kan kadang-kadang orang tua sendiri butuh butuh penjamin ya. Apakah anak-anak saya ada di tempat yang aman nih? Apakah dari dinas ini memberikan edukasi lah ya barangkali untuk para orang tua, teman-teman dari Forum Anak
Kabupaten Banyumas sendiri atau seperti apa nih Pak? Betul Mbak Citra, memang sebagai orang tua memang merasa khawatir ya Pasti. kalau anaknya keluar tujuannya yang orang tua belum begitu paham. Iya betul. Forum mana apa sih? Nah, kadang ada orang tua yang datang ke kami menanyakan, Pak, apa betul ini anak saya ada kegiatan ini? Langsung kita jelaskan. Iya Bu, anaknya Ibu sudah bergabung di Forum Anak Kabupaten Banyumas. Ini kegiatan itu ini, nanti ada kegiatan lagi di sini. Kita harus memberikan pengertian dan penjelasan dengan baik. Oke, jadi ibaratnya dari dinas sendiri juga membackup ya Pak Betul. ya, apapun yang ada Iya. kegiatan yang dilakukan, termasuk juga pertanggungjawaban kepada orang tuanya Iya, kita ya. selalu bertanggung jawab dengan kegiatan anak-anak. Ya karena saya sendiri sebagai orang tua juga Nah, agak khawatir betul, kadang-kadang kalau itulah. anak-anak pergi segala macam. Nah, apalagi nanti Ini pulangnya ya. udah sore. Nah, itu Kadang dia. ada yang telepon juga, betul Pak ini ada anak-anak kegiatan ini di sini. Ya betul Bu, ada, mereka ada kumpul ini. Gitu. Oke, jadi memang siap menjamin Betul, ya iya. keberadaan teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Banyumas sendiri. iya. Baik, kemudian Rizky, adakah prestasi-prestasi juga nih yang didapat dari Forum Anak Indonesia? Forum Anak Indonesia Kak. Kabupaten Banyumas. Oke, alhamdulillah sekali Kak untuk Forum Anak Banyumas ini pada tahun kemarin mendapatkan 3 penghargaan sekaligus oleh Provinsi Luar Jawa biasa. Tengah sebagai Forum Anak Kabupaten teraktif, terinspiratif dan terbaik seprovinsi Jawa Tengah Kak. Luar biasa sekali ya. Ini prestasi yang diraih oleh teman-teman sendiri ya. Iya Kak. Betul. Betul. Iya, baik. Kemudian dengan adanya prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan nih, apa sih yang bikin semakin semangat atau untuk membangkitkan lagi dari teman-teman untuk bisa lebih dan lebih lagi? Oke, kalau misalkan untuk membangkitkan semangat itu ya Kak, nggak cuma berpacu pada prestasi yang udah kita dapat. Prestasi itu kayak cuma kado gitu ya Kak Ya. dari Tuhan, mungkin kita didapetin kado nih dari usaha-usaha Ya. kita. Nah, untuk membangkitin semangat anak-anak sendiri nih Kak, kalau Rizky itu lebih ke kekeluargaannya dulu Kak. Soalnya kalau misalkan semua anggota tuh nggak saling akrab, terusan kekeluargaannya kurang, satu sama lain pasti males-malesan gitu kan untuk kumpul, entah itu membahas walaupun cuma di WhatsApp gitu kan di program. Makanya Rizky untuk membangkitkan semangat anak-anak itu dengan membangkitkan kekeluargaannya dulu. Kita sering kumpul di sekre, kumpul-kumpul walaupun ada nih satu hari Kak kita kumpul tapi nggak bahas program, tapi kita cuma cerita-cerita aja. Tapi itu yang jadiin semangat buat anak-anak. Jadi kita semangat kalau misalnya kita udah saling deket gitu. Oh aku kangen loh sama mereka gitu. Akhirnya kita kumpul, kita semangat buat ngejalin program. Apalagi dengan kalau kita udah terjun secara langsung gitu ya Kak, nemuin anak-anak itu tambah lagi nih semangat kita gitu Kak. Makin seneng ya. Makin seneng ya. Iya, baik. Kemudian terkait dengan kepengurusan sendiri nih, ini Iya, seperti apa Rizky? Apakah kepengurusan ini terbentuk dengan musyawarah, hanya bersama dengan teman-teman atau didampingi oleh dinas terkait juga? Oke Kak, untuk kepengurusan sendiri kita di Forum Anak itu kan 2 tahun sekali ya Kak reorganisasi. Nah untuk pembentukan sendiri kita ada yang namanya seleksi-seleksi. Jadi semua SMP dan SMA di Kabupaten Banyumas mengirimkan satu perwakilan anak. Entah itu 1 atau berapa itu boleh Kak. Nah di situ kita seleksi, ada seleksi wawancara, berkas dan lain-lain. Nah untuk hasil final itu kita ada 34 anggota Kak di Forum Anak Banyumas. Nah setelah itu kita mendapat pembekalan dulu nih dari dinas. Setelah mendapat pembekalan, di situ kita buka ruang. Ada Forum Anak Banyumas yang baru, lama, terus ada juga dari dinas. Nah di situ kita musyawarah Kak untuk terbentuk kepengurusannya. Jadi kita melakukan ada yang namanya voting ya Kak. Nah di situ kita ngadainnya struktur itu dari voting. Jadi yang terbanyak menjadi ketua dan terbanyak kedua jadi wakil 1, lalu wakil 2, terus ada sekretaris dan bendahara gitu Kak. Untuk yang inti. Jadi berarti ada 34 anggota ya? Iya, untuk sekarang kita malah nambah jadi 38 anggota Kak. Karena kita kemarin oprek untuk pubdoc atau publikasi dan dokumentasi. Oke. Pak Munadi, terkait tadi ya dengan kepengurusan yang sudah terbentuk di Forum Anak Banyumas sendiri. Ini kepengurusannya memang dipegang oleh anak-anak atau seperti apa sih Pak? Soal pengurusan kita serahkan kepada anak-anak, Mbak. Karena ini forumnya anak, Iya. gitu. Jadi kita mendukung, mensupport kegiatan anak-anak untuk pemilihannya. Semua seleksi forum anak yang menentukan. Oke, baik. Kemudian terkait dengan tadi ya adanya kegiatan-kegiatan, apakah setiap tahunnya ini ada batasan kegiatan yang harus dilaksanakan atau memang mengalir dengan sendirinya nih Pak Munadi? Setiap tahunnya mereka punya ide-ide yang cemerlang. Jadi kita nggak pernah menentukan
Mbak Ki nanti gini ya, nanti enggak. Mereka punya ide sendiri. Nanti menyampaikan kepada kami, Pak nanti kita ada kegiatan ini. Oke, kita support, kita dukung. Jadi tidak pernah ada target Tidak kegiatan pernah. ya. Betul. Oke. Ya Rizky, tadi kan ya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan itu biasanya ide-ide itu tuh muncul dari sesama anggota atau kadang-kadang ada ide dari di luar dari anggota inti sendiri, dari FAB sendiri. Untuk ide itu kita bener-bener dari semua anggota Kak, nggak cuma inti aja gitu yang ngecetusin gitu ya Kak program kerja, tapi semua anggota itu kalau misalkan ada ide selalu bilang. Jadi kita kan di forum anak Banyumas itu terbuka semua anak-anaknya. Jadi aku kepikiran nih kalau misalkan kita ngangkat budaya gimana. Jadi kemarin kita juga sempat ada yang namanya lomba bercerita bahasa daerah khusus Banyumas. Nah itu adalah ide dari anak-anak juga, kayak kita tuh udah nggak pernah nyinggung kebudayaan. Gimana kalau kita ngadain lomba bercerita tapi daerah itu? Oh boleh gitu kan. Terusan Rizky cobalah bilang ke dinas, Bu kita mau ngadain ini gimana ya kira-kira. Oh boleh, nanti kalian silakan ngerancang mau di mana, terus siapa yang jadi peserta dan lain sebagainya. Jadi ide itu benar-benar tercetus dari anak-anak Kak. Bahkan bisa sampai kalau misalkan kita lagi banyak ide nih Kak, sebulan bisa 3 atau 4 kegiatan bisa Kak gitu. Jadi memang random ya. Random bener. Offline ya, sempat nanya terkait dengan keanggotaan dari FAB sendiri. Ini minimal usianya berapa dan sampai berapa sih? Barangkali ada pendengar yang sepertinya menarik ya, pengen ikut nih, bisa nggak ya gitu. Oke, jadi untuk forum anak Banyumas sendiri itu ada minimal usianya 13 tahun Kak. Dan maksimalnya itu sebelum 18 tahun. Karena kita kan melihat usia anak ya Kak, sebelum 18 tahun. Nah itu sih Kak. Oke, baik. Terus kalau nanti misalnya nih kayak Rizky nih ya, ini kan sebentar lagi sudah lulus SMA dan bentar lagi usianya berarti sudah menginjak 18 tahun. Iya. Itu gimana nih? Oke, jadi untuk usia sendiri kan anggota tidak boleh melebihi 18 tahun. Nah, kalau misalkan nanti Rizky sudah 18 tahun, itu masih bisa bergabung di forum anak tapi sebagai fasilitator Kak. Bukan sebagai anggota lagi, tapi menjadi fasilitator, di mana tugasnya kita hanya mendampingi anak-anak dan memastikan kira-kira programnya itu terlaksana dengan baik atau tidak, terarah dengan baik atau tidak gitu Kak. Waduh, luar biasa sekali. Sebagai penasehat. Iya, Sebagai penasehat ya. Ya, baik. Kemudian Pak Munadi, apa sih Pak kebanggaan tersendiri ya barangkali dari dinas terkait, Pak Munadi bersama dengan kawan-kawan semua dengan keberadaan dari FAB sendiri nih Pak? Begini Mbak Citra, kita sangat bangga sekali, betul. Karena apa? Kegiatannya selalu membuat semangat anak-anak Banyumas. Terus setelah mereka selesai sebagai forum anak Banyumas sebagai fasilitator, kita sudah banyak melihat sekali yang mantan-mantan ketuanya ya berprestasi. Saya sebutkan salah satu di sini Mas Ibam ya, kayak ajudan bupati. Masya Allah. Nah, kemana-mana selalu ada. Nah kita bangga. Luar biasa sekali ya Pak. Ini menjadi salah satu ajang ataupun forum komunitas ya, memang komunitas Betul. anak-anak yang memang bisa dicurahkan di Betul. situ ya. Jadi kita mengajak untuk anak-anak dari tingkat kecamatan, tingkat desa, mari bergabung di forum anak Kabupaten Banyumas. Kalau berkeinginan untuk bergabung, mendaftar ke Mbak Rizky. Dan ini boleh ya, siapapun boleh ikut ya. Boleh Kak. Boleh ikut. Dan itu bisa langsung daftarnya kemana nih? Kalau misalkan teman-teman nih masih pengen nih ada rasa daftar, cuman kita kan udah penutupan pendaftaran anggota ya Kak. Jadi ada Tapi pendaftaran resminya ya. kita ada juga yang namanya volunteer Kak. Apa tuh? Bisa dijelaskan? Jadi volunteer itu belum masuk ke apa istilahnya struktur keanggotaan, tapi dia udah jadi volunteer. Jadi dia tuh tetap ikut kegiatan, tapi cuma bedanya dia belum masuk ke SK aja nih Kak. Tapi mereka tetap akan mendapatkan sertifikat keanggotaan forum anak gitu Nah, Kak. itu dia. Jadi tidak perlu khawatir Iya, ya untuk yang ingin bergabung atau barangkali pendengar nih yang putra-putrinya sepertinya bagus nih kegiatan daripada anak-anak saya main tidak jelas gitu ya. Mendingan ikut forum bersama dengan anak Kabupaten Banyumas sendiri seperti itu ya. Baik, Pak Munadi yang terakhir barangkali harapannya nih Pak ke depan, terkait dengan banyaknya program ataupun kegiatan dari FAB sendiri, khususnya tadi ya untuk forum anak tilik desa sendiri apa nih Pak? Ya harapan kami untuk forum anak Kabupaten Banyumas supaya lebih lagi meningkatkan kegiatannya, terus juga mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah utamanya. Oke, Rizky, apa nih harapannya Rizky ya selaku ketua dari Forum Anak Banyumas sendiri
ke depan seperti apa? Kayak harapannya semoga sih Forum Anak Banyumas tetap semangat 100% powerful gitu ya Kak, untuk terus memperjuangkan hak-hak anak. Karena kita kan juga punya tujuan yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Semoga kita nggak capek-capek nih Kak untuk terus memperjuangkan hak-hak anak. Jangan sampai ada anak lagi yang menangis karena haknya belum terpenuhi gitu Kak. Oke, itu dia tadi pendengar informasi-informasi ya sangat luar biasa sekali tentunya dari Rizky Dwi Yuliarti, Ketua Forum Anak Kabupaten Banyumas, dan juga Bapak Munadi nih ya, Subkor PPA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2 P3 AKB Kabupaten Banyumas. Ya, ini sayangnya juga waktunya juga sudah sangat mepet sekali ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi dan juga Rizky ya pada kesempatan pagi hari ini tentunya ini akan menambah salah satu informasi juga, ilmu juga barangkali untuk pendengar yang ada putra-putrinya atau ada adik-adik juga nih yang sedang mendengarkan siaran kami dan ingin bergabung, bisa langsung saja bergabung ya untuk bisa kreatif bersama gitu ya, memberikan ide-ide yang sangat luar biasa untuk teman-teman ataupun anak-anak yang ada di Kabupaten Banyumas. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Adik Rizky ya atas kebersamaannya. Dan selepas ini pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.